Jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres. Dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri. Tidak ada sama sekali cawe-cawe, berarti ya obrolan dengan parpol itu tidak ada menawarkan. Sama sekali tidak ada. Menawarkan nama Mas Kaisang kepada parpol Sama sekali ini. tidak ada. Hari ini nyaris tak ada orang yang umurnya 30 tahun siap untuk maju dalam pilgub ya, apalagi pilgub yang selalu dianggap sebagai pilgub rasa pilpres seperti Jakarta. Pilkada serentak sudah di depan mata. Presiden Jokowi disebut-sebut masih berperan dan ambil bagian. Meski membantah akan cawe-cawe, tapi dinasti politik Jokowi akan kembali turun gelanggang. Menantu hingga putra bungsu Jokowi dikabarkan akan maju di Pilkada serentak November mendatang. Seakan ingin mengulang kesuksesan pasangan Prabowo Gibran yang berhasil menang satu putaran. Partai politik pun ingin main aman. Mereka membentuk koalisi yang siap menang dengan dukungan kekuasaan. Benarkah Jokowi akan turun gelanggang dan dukungannya masih signifikan? Inilah Satu Meja The Forum, Pilkada Rasa Pilpres Dinasti Jokowi ikut kontes. Pilpres 2024 telah terlaksana. Pilkada kini di depan mata. Tapi rasanya aroma dan peta politiknya hampir sama. Politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu menyebut partainya tak masalah jika harus kembali melawan koalisi parpol yang sama dengan Pilpres di Pilkada. Bahkan keterlibatan dan pengaruh Jokowi pun disambut dengan tangan terbuka. Sudah siap untuk semua resiko, dia cawe-cawe, tidak cawe-cawe kita siap. Dia pernah lakukan itu di Pilpres kemarin, dia bilang dia mau cawe-cawe, kita juga siap. No problem lah buat kita. Sebelumnya, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Jokowi mendorong putra bungsunya Kaesang Pangarep maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Sudah biasa dia cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Khawatir biasa, jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaesang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Ya, kita lihat saja. Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan pun membela Jokowi dan meminta Sekjen PKS tak asal bicara. Kan asal ngomong lah, Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu tidak pernah campur-campur sogit. Isu cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilkada hingga kemungkinan koalisi rasa Pilpres semakin santer terdengar. Tak hanya karena ingin mengulang kesuksesan kemenangan Prabowo Gibran satu putaran, sosok Jokowi dinilai masih punya pengaruh di kalangan pemilih hingga kemungkinan menang besar di Pilkada serasa mudah dicapai oleh parpol yang akan mengusung calonnya di sejumlah daerah. Benarkah Jokowi akan turun gelanggang di Pilkada serentak dan dukungannya bakal menentukan kemenangan? Pilkada Rasa Pilpres Dinasti Jokowi ikut kontes, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan politisi PKB Daniel Johan. Malam. Ya, malam. Kemudian ada Mardani Alisera, Ketua DPP PKS. Bang Mardani. Adian Napitupulu, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP. Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Kang Aceh Hasan Zazili, Ketua Partai Golkar. Malam Kang Aceh. Dan Ahmad Khairul Umam, pengamat politik. Malam Mas Umam. Saya mulai dari Mas Adian dulu ya. Sekarang ramai perbincangan. Langsung aja. Langsung tembak lah. Yang disebut pertama dia. Ya, dari tengah lah. Bobi Kaesang muncul. Ini seakan-akan deja vu seperti Pilpres yang baru lalu. Gimana PDIP lihat itu? Nggak gimana-gimana. Kita belajar bahwa dalam politik yang minim etika. Yang minim etika, iya, maka problem terbesarnya bukanlah regulasi. Tapi seberapa kuat kita. Karena dalam politik tanpa etika, orang tidak akan pernah bertanya seberapa benar kamu, tapi seberapa kuat kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak peduli. Mau Bobinya maju, mau Kaesang maju, mau Jokowi maju lagi.
apa sih? Enggak, karena menurut kita ada yang harus kita pikirkan jauh lebih besar. Ada situasi ekonomi yang sangat buruk hari ini, ada data yang hilang di mana-mana, dan saya kebetulan dan istri juga takut kemudian data-data kita ikut terbang ke negara lain. Nomor rekening, cap jempol, fingerprint segala macam gitu loh. Banyak sekali. Pilkada ini akan kita lewati dan kita dilatih untuk bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. Oke, baik. Kang Aceh, ya. Kim, betul, tetap akan mendukung dari dinasti Pak Jokowi karena di backing oleh Pak Jokowi juga. Ikut apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi? Enggak, begini, saya harus tegaskan bahwa partai kami, Partai Golkar, itu memiliki mekanisme sendiri di dalam menentukan calon kepala daerah. Salah satunya adalah bahwa kami melakukan pendekatan saintifik, di mana semua proses penentuan kepala daerah tersebut itu dilakukan dengan cara survei sebagai salah satu alat sejauh mana rakyat memotret calon-calon yang muncul di dalam proses pilkada. Karena itu tentu bagi kami survei itu menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana kader-kader Partai Golkar diterima oleh masyarakat. Ya. Yang kedua, bahwa proses pembicaraan terkait dengan koalisi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pertama, di beberapa daerah Golkar tidak bisa mencalonkan sendiri. Oke. Karena itu maka perlu ada koalisi. Alangkah lebih baiknya jika koalisi itu terbentuk dari sejak awal sudah memiliki kesamaan. Setidaknya kalau kita melihat bahwa kami sudah bersama-sama dalam koalisi Indonesia Maju, dan kalau koalisi Indonesia Maju ini memiliki kepala daerah, bagaimana program-program Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai program yang diterima oleh seluruh daerah di mana Kimnya memiliki visi yang sama, tentu ini sangat baik bagi Indonesia. Jadi based on mekanisme organisasi internal? Secara normatif kami memiliki mekanisme tersebut. Jadi karena itu menurut saya bagi kami tentu misalnya proses penentuan siapa yang akan kami dorong dalam pilkada di semua provinsi dan di semua kabupaten kota serta daerah-daerah itu kami pastikan bahwa kita ada mekanisme yang harus dilalui oleh kita gitu loh. Karena itulah barometer untuk melihat sejauh mana popularitas, elektabilitas dari setiap calon yang akan kami tentukan nanti. Oke, Bang Mardhani, ini kan ada tren menarik ya pasca putusan Mahkamah Agung yang revisi soal penetapan calon ke pelantikan. Kalau PKS melihat, apakah memang juga dinasti politik atau marwah dari Pak Jokowi akan menentukan, dan bagaimana PKS akan menyikapi tren itu? Surveinya Kompas cukup signifikan tuh ya, 54%. Tapi saya katakan itu angka sekarang. Angka sekarang? Saat 27 November pencoblosan, kan Pak Jokowi bukan presiden lagi. Kecuali mau ada dua matahari kembar. Saya meyakini masyarakat menjadi lebih rasional pada saat 27 November nanti. Dan karena itu partai-partai betul-betul mestinya lebih banyak memperhatikan kader internalnya. Karena itu juga pertanggungjawaban publik bahwa kaderisasi di partai berjalan dengan baik. Ketimbang nyuwun sewu, nyari anak presiden, anak-anak yang memang tapi kan punya nilai jual. Kenapa? Punya nilai jual. Iya, tentu kita ingin dalam elektoral ini menang. Masa anak presiden bilang barang dagangan, nilai jual, jangan, bahaya nih Kompas. Bukan, faktanya memang Adian, perlu diakui banyak yang mencari batu loncatan seperti itu. Nah karena itu partai politik, saya agak kritik dengan topik kali ini. Jokowi orang biasa kok, dia menjadi besar kalau partai-partai mengecilkan diri menjadi di bawah Jokowi. Tapi kalau partai adalah institusi besar, tempat kaderisasi, yang dipercaya konstitusi untuk membangun negeri, kan sampai hari ini
tidak ada yang bisa mengajukan capres cawapres kecuali partai politik. Partai politik. Nah, karena itu jangan salahkan Pak Jokowi, jangan salahkan anaknya Pak Jokowi kalau partainya tidak memberikan kepercayaan kepada kader-kader partai itu sendiri. Oke, baik, Bung Habib. Jadi gimana sih kalau dari Gerindra, apakah mungkin Pak Prabowo juga mendengar posisi Pak Jokowi untuk penentuan calon-calon kepala daerah gitu? Jadi secara naluriah semua partai politik menginginkan kadernya maju. Ya, kami Partai Gerindra sebisa mungkin kader-kader kami maju sebagai calon kepala daerah. Apabila tidak memungkinkan sebagai calon wakil kepala daerah. Kalau tidak memungkinkan juga setidaknya dari partai yang berkoalisi dengan kami. Itu termasuk Bobi ya? Saat siapapun. Jadi nama-nama yang sekarang beredar tentu ada alasan-alasannya. Karena setiap di pilkada, setiap partai politik memutuskan tentu adalah kita ingin menang, ya, ingin calon yang diusung bisa menang. Apakah Bobi, apakah siapa, Kaisang atau siapapun, ya, sepanjang tadi ya, kita hitung satu prioritas yang masuk, ya kan. Kemudian kemungkinan untuk menangnya ada, nggak ada masalah karena Bobi adalah, ya kan, seperti Bobi adalah bahkan sudah kader Partai Gerindra kan. Lalu misalnya Kaisang adalah putranya Pak Jokowi. Lalu waktu pemilu kemarin juga all out memenangkan Pak Prabowo. Jadi kalau situasinya memungkinkan, tidak ada alasan juga menolak Mas Kaisang untuk maju, karena Partai Gerindra adalah partai politik yang juga tidak bisa mengusung sendiri calonnya. Ya, itulah faktanya ya. Kami harus melihat situasinya di masing-masing daerah gitu loh. Jadi soal tuduhan cawe-cawe nggak cawe-cawe sudahlah. Kita capek berdebat, capek berkelahi, kita serahkan kepada rakyat yang akan menjadi hakimnya nanti. Hakimnya nanti pada saat yang akan menentukan. Karena di setiap hal tentu ada dua sisi yang bisa berbeda, dua sudut pandang yang berbeda. Ya, kita habis energi, ya. Lebih baik kita menyiapkan energi kita untuk bertarung secara fair, ya. Siapapun lawan yang akan mungkin muncul, ya silakan saja, ya. Kita lalui prosesnya secara demokratis. Oke, baik, Bung Daniel Johan, kalau dari politik internal PKB, ini apa yang akan jadi pandu? Apakah tadi based on survei di internal organisasi atau juga Pak Jokowi sendiri arahnya kemana akan ikut gitu? Ya, pertama tentu PKB itu akan terbuka dengan seluruh calon yang ada dan sangat welcome dengan koalisi dengan seluruh partai yang ada. Sehingga ukurannya itu bukan apakah ini Pak Jokowi atau tidak, tetapi kita berdasarkan tahapan-tahapan mekanisme internal yang memang sudah ditetapkan oleh DPP dalam konteks dengan Des Pilkada, sehingga pendekatannya memang pendekatan rasional. Ya, tentu pertama kita akan memberikan mengutamakan para kader. Ya. Selama kader kita punya tingkat elektabilitas yang tinggi, kita berharap partai-partai, sahabat partai yang lain itu juga bisa berkoalisi dengan kita dalam rangka untuk mendorong kader. Oke. Nah, yang kedua tentu ukuran rasionalnya adalah kita akan lihat hasil survei, persoalan elektabilitas, bagaimana aspirasi dari masyarakat, penolakannya, apakah dukungannya. Ya. Semua itu akan menjadi bahan yang penting bagi Des Pilkada untuk menentukan. Oke, baik. PKB tidak punya beban. Tidak punya beban. Mas Umam, jadi kalau lihat tadi analisnya Bang Mardhani kan Pak Jokowi itu kan berakhir 20 Oktober. Ya, pilkada akan dilaksanakan pada 26 November 2020, 27 November 2020, ada sebulan lah. Apakah memang pengaruh Pak Jokowi setelah sebulan lengser itu masih akan cukup signifikan, tapi analisanya setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Umam, tadi ada pernyataan Presiden nggak akan cawe-cawe. Tapi pertanyaan saya adalah setelah sebulan lengser dari kursi kepresiden, apakah pengaruh itu masih akan tetap dominan Pak Jokowi untuk mengintervensi atau mengarahkan pilihan?
Iya, kalau bicara dominan atau tidak tentu akan ada penurunan dari sisi magnitude kekuasaan. Tetapi bagaimanapun juga bahwa pertahanan terkuat pasca lengser ke Prabon, pasca lengser dari kekuasaan adalah membentuk jaring-jaring kekuasaan yang baru. Nah, di dalam konteks ini tentu dibutuhkan penyiapan-penyiapan. Nah, dalam konteks proses menuju ke sana tentu Pak Jokowi tidak akan lepas tangan dari upaya untuk mengawal proses sekaligus juga menata apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah dihajatkan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah memang Pak Jokowi berniat memiliki hajat politik untuk memenangkan salah satu atau dua dari lingkaran terdekatnya misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu bisa saja itu adalah sebuah political attack atau serangan secara politik langsung diarahkan pada kredibilitas istana, tetapi di saat yang sama ya bisa saja ini adalah upaya dari lingkaran Pak Jokowi, setidaknya kalau misal bicara Kaisang misalnya ya, kartu politiknya sudah dihidupkan dengan keputusan dari Mahkamah Agung, kemudian barangkali tidak disodorkan secara langsung. Karena dalam tradisi politik Jawa itu ketika kemudian seorang raja memiliki niat untuk melakukan sesuatu disampaikan pada tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Nah, maka kalau misal kemudian itu dilakukan, maka ini menjadi agak aneh. Nah, strategi yang sering kali dilakukan oleh Pak Jokowi adalah potensi dibuka, kemudian diambangkan, disitulah kemudian ruang kompromi dan negosiasi dibuka, dan kemudian ketika memang tidak ada resistensi yang begitu optimal, maka itulah dilakukan keputusan maju atau tidak. Dan rasa-rasanya kalau misal kita melihat pola, melihat pattern yang terjadi, maju atau tidak nanti akan ditentukan oleh dinamika terakhir. Tetapi patternnya kira-kira seperti. Oke, baik. Bung Mardhani, political attack dari Sekjen PKS. Saya ngelihatnya justru yang menarik ketika Mas Umam memberikan prediktor ya. Karena prediksi terbaik masa depan adalah track record. Lihat bagaimana cerita Mas Gibran menjadi sebuah proses yang sangat mulus jadi wakil presiden mulai dari MK-nya. Sekarang MA-nya ini sudah membuat, bahkan hari ini banyak wartawan nanya ke saya terkait dengan PKPU. PKPU sudah menetapkan 1 April 2025, 30 tahunnya. Ya. Jadi kalau ngelihat kata Mas Umam kartunya hidup, ini adalah fakta politik. Sehingga peluangnya sudah ada. Bahwa kemudian itu jadi atau tidak, tentu kalkulasi politik yang menentukan. Tapi lagi-lagi saya ingin garis bawahi, kita partai politik itu jauh lebih besar ketimbang orang per orang. Kita running the organization, kita doing leadership capacity, kita melakukan semua pelayanan ke publik. Jadi jangan takut dengan satu orang Jokowi kah, 2 orang Jokowi, mau anaknya, mau mantunya, monggo. Asal partai politik melakukan pekerjaan benarnya melayani masyarakat. Oke, Bung Daniel. Jadi kalau Anda lihat, memang pernyataan Presiden Pak Jokowi itu memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe sih? Kalau yang sudah terjadi kan sebelumnya, kalaupun kita bilang nggak cawe-cawe, masyarakat punya persepsi kan ada keterlibatan. Gitu. Nah, tetapi kan saya setuju, pertama waktu Pak Jokowi masih presiden ya, tetapi kan waktu Pilkada DKI, bahkan yang menang Pak Anies. Gitu. Apalagi kalau nanti presidennya udah Pak Prabowo. Seharusnya kita nggak harus terlalu mengkhawatirkan. Nggak terlalu mengkhawatirkan. Oke, Bung Adian. Kalau Bung Adian lihat, memang track recordnya memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe? Cawe-cawe lah. Cawe-cawe. Cawe-cawe. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli mau cawe-cawe, nggak cawe-cawe. Kita kan bertarung dan memberikan pertarungan terbaik kita lah. Mau maju Bobi, mau maju Kaisang, mau maju yang lain nggak masalah. Betul yang dibilang. Tapi kan dia nggak, pernyataan persnya kan nggak mengajukan nama, itu urusan partai-partai politik. Sudah lah, berapa kali dia juga ngomong begitu, berikutnya dia sikapnya berbeda dengan kata-katanya. Tapi sudahlah, kita nggak mau menghabiskan usia kita ngomongin Jokowi toh. Artinya bahwa saya setuju yang dibilang Bang Mardhani Ali, kita uji kekuatan partai masing-masing. Kita uji komitmen partai terhadap rakyat. Kita uji seluruh kerja-kerja dan keringat partai terhadap rakyat, perjuangan segala macam, itu akan menjadi alat ukur yang paling bagus buat
demokrasi tentunya dibandingkan bawa si Ana, bawa si ini, sudahlah. Tapi kan Mbak Puan juga pernah menyebut Kaisang lah. Lo nyebut doang. Nyebut doang? Nyebut doang masa nggak boleh. Bahwa kemudian. Tapi bukan menarik simpati ya? Enggak dong, gini saya loh. kok koreksi. Begini. Mbak Puan ditanya kok, yang namanya ditanya jawab lah. Betul, tapi begini, Mbak Puan itu bagaimanapun juga pimpinan DPR. Oke, dia di situ ada Gerindranya, di situ ada Golkarnya segala macam. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pimpinan DPR untuk berlaku agar situasi parlemen tetap kondusif. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan hatinya, seperti ketika dia menangis saat Rakernas kemarin gitu loh. Tapi nggak masalah. Begini loh, Bang. Sudahlah, akan ada sebuah situasi yang kemudian rakyat akan terbuka matanya dan melihat proses itu seperti hari ini ketua KPU-nya diberhentikan oleh DKPP misalnya. Oke, ketua KPU-nya itu diberhentikan oleh DKPP kalau tidak salah melalui putusan 90 juga ya. Kalau tidak salah putusan nomornya 90 juga. Apa dunia kan bekerja secara aneh ya untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Apa kemarin misalnya data-data kita hilang, lalu kemudian hackernya mau mengembalikan dan minta tambahan pendanaan. Ini hacker kok ngomong APBN gitu loh. Artinya banyak lah. Dan kita akan semakin melihat, oh Republik ini sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan? Sedang lucu-lucuan. Dan kita akan kembali bersama dan seluruh kekuatan full kita untuk mengajak semua, ayo kita serius bernegara. Oke, baik. Bung Habib, jadi kalau menurut pandangan dari Gerindra dan juga Pak Prabowo memang tetap diperhitungkan ya faktor Pak Jokowi dalam kontestasi Pilkada 27 November nanti? Sejarah membuktikan ya, memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali tokoh-tokoh yang diteladani masyarakat karena track record, karena karakter disukai oleh masyarakat. Ya, di daerah-daerah ya ada kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi, kemudian anaknya maju. Anaknya kurang begitu dikenal sebetulnya, tapi karena teridentifikasi dan mengidentifikasikan diri sebagai anak si kepala daerah yang berhasil tersebut, sukses. Beliau mendapatkan lonjakan suara. Begitu juga saya melihat Pak Jokowi ini, apabila benar nanti ada keluarganya maju, maka saya yakin banyak kenangan baik ya rakyat terhadap Pak Jokowi ini. Oke. Pak Jokowi karakternya dinilai baik, track recordnya dinilai baik, sehingga tentu ya, apakah banyak ataukah sedikit, itu kan sangat relatif ya. Pasti akan ada pengaruh terhadap orang yang di-endorse. Itulah bagaimana masyarakat kita mengapresiasi pemimpin yang pernah bekerja dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Oke, gitu ya. Baik. Kalau Golkar gimana, Kang Aceh? Iya, kita harus akui survei Kompas sendiri kan menyatakan bahwa tingkat 54. kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya itu menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Dan saya kira dalam berbagai teori ilmu politik ya, kerap kali bahwa second term itu biasanya tingkat kepuasan publik itu rendah. Tetapi justru di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua ya, beliau masyarakat sangat puas dengan kinerjanya. Pertama itu. Yang kedua, kita tidak bisa memungkiri juga adanya Jokowi efek. Ya, dan saya kira itu tidak bisa kita tutup mata. Karena realitasnya apa yang terjadi dalam konteks Pilpres yang kemarin pun ya, ketika Pak Prabowo menyampaikan kampanye tentang kontinuitas keberlanjutan, itu ternyata memiliki efek yang luar biasa positif terhadap kemenangan Pak Prabowo. Nah, karena itu, tetapi saya tidak ingin mengkaitkan ini dengan pilkada. Hanya kita Golkar akan mempertimbangkan betul masukan Jokowi untuk pilkada. Pak Jokowi punya jasa terhadap bangsa ini, dan saya kira kita harus punya tradisi kepada siapapun, ya, presiden yang telah berjasa terhadap bangsa ini, ya kita harus apresiasi. Karena itu, tetapi jangan pula misalnya, saya setuju, saya kira semangat teman-teman tadi juga disampaikan, Mas Kaisang punya hak untuk maju, ya kan, Mas Bobi juga punya hak untuk maju, dan saya kira kita tidak perlu mempersoalkan terkait dengan hal tersebut. Nah, soal partai-partai memberikan satu apresiasi atau memberikan satu tempat terhadap
Presiden Jokowi, tentu saya kira fatsunnya, apalagi kita saat ini masih menjadi partai pendukung Presiden Jokowi, tentu kami harus mendengar apa yang menjadi masukannya beliau, karena bagaimanapun di bawah kepemimpinan beliau selama 2 periode, ya publik bisa menilai terhadap kinerja beliau gitu. Nah karena itu menurut saya dalam konteks pilkada kami punya mekanisme tersendiri, tetapi tentu kami pun juga perlu mempertimbangkan ya realitas sosiologis, realitas politis, realitas ekonomi dan lain sebagainya untuk melihat sejauh mana figur-figur yang nanti akan didorong oleh Partai Golkar itu berdasarkan atas apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat wajar. Dengan tentu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa presiden terpilih ke depan adalah tergabung dalam koalisi, maka alangkah lebih bagusnya nanti jika ya postur konfigurasi kepemimpinan ke depan juga di daerah memiliki kesamaan. Oke. Gitu. Jadi Kim akan turun ke daerah ya sebenarnya kan. Oke, jadi bagaimana sebenarnya pertarungan di 27 November antara Koalisi Indonesia Maju dan partai yang di PDI Perjuangan gitu, setelah jeda berikut ini. Oke, Kang Aceh, Jakarta menjadi magnet ya. Golkar endorse jadi sebetulnya ke siapa? Ke Kang Emil dengan Kaisang atau gimana? Ya, dari sejak awal Golkar sebelum pemilu memang menugaskan Kang Emil untuk di 2 tempat. Yaitu di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Ya. Kenapa? Karena analisis kita terhadap Kang Emil memang di 2 tempat ini beliau memiliki elektabilitas yang lumayan. Hanya saja gitu ya, hanya saja tentu kan yang namanya survei itu kan sangat dinamis. Ya, kami juga harus bisa memastikan agar apalagi waktu itu konfigurasinya masih belum sangat jelas. Nanti yang akan maju di Jawa Barat siapa, yang akan maju di DKI Jakarta siapa. Dan sekali lagi kita mengacu kepada hasil survei ya. Survei yang kita lakukan terhadap baik Pak RK di Jawa Barat maupun Pak RK di DKI Jakarta itu betul-betul menjadi parameter bagi kita untuk menentukan bagaimana kita menentukan sikap. Nah, satu hal ya yang harus kami sampaikan, survei SMRC mengatakan bahwa 73% rakyat Jawa Barat menginginkan Pak RK untuk menjadi gubernur kembali. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Kami harus pertimbangkan itu. Oke. Tetapi DKI juga beliau elektabilitasnya cukup lumayan. Ketika waktu itu Pak Anies belum menyatakan diri menjadi calon gubernur kembali. Nah setelah Pak Anies ditetapkan sebagai calon gubernur kembali kemarin, kan kita baru dapat kabarnya kan baru sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu. Tentu kami juga harus uji. Sehingga dari 2 survei di 2 daerah tersebut, itulah yang nanti akan diputuskan oleh Artinya DPP. belum ada keputusan. Sejauh ini, sekali lagi, Kang Emil sendiri mengatakan bahwa itu baru diputuskan pada bulan Juli. Pada bulan Juli, oke. Dan kami harus patsun terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Emil. Oke, baik. Bung Habib, kalau Gerindra tetap posisi sekarang adalah Emil, Kang Emil dengan Kaisang untuk di Jakarta? Ya perlu kami sampaikan sampai saat ini baik Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju belum menentukan siapapun. Even Kang Emil? Ya, untuk maju apakah di Jakarta maupun Jawa Barat. Di 2 provinsi ini setahu saya belum ada keputusan resmi baik di level Partai Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju. Semua kita masih lihat dinamika yang terus berjalan ya. Kembali lagi rumusnya ya, kalau Partai Gerindra kalau bisa kader kami sebagai gubernur, kalau nggak bisa ya sebagai wakil gubernur, kalau nggak bisa ya kader dari rekan koalisi. Ini prosesnya terus berjalan. Jadi yang baru firm PKS ya Mas Maradi, Anies Baswedan dan Sohibul Imam sendirian? Sebetulnya kami mengusung Ustadz Sohibul Iman.
Makanya di pengumuman pertama kan calon gubernurnya Sohibul Iman. Ini didasari pertama tentu harapan kader. Dan yang kedua, kebetulan di 2024 PKS menang di DKI. Wajar kalau menang di DKI berani untuk mengajukan kadernya sendiri maju di pilkada. Tetapi realita politiknya tentu perlu kita pertimbangkan. Pertama, PKS walaupun menang di DKI tidak dapat sendirian minimal. Harusnya 22, kita 18, kurang 4. Jadi nggak punya golden ticket. Yang kedua, kita memahami pilkada itu urusan figur. Tokoh. Ada tokoh besar yang selama ini sangat dekat, kolaboratif dengan PKS, Anies Baswedan. Akhirnya kita mengajukan Anies Sohibul Iman, disingkat AMAN. Tapi itu versinya PKS. Nah sekarang sedang kami komunikasikan dengan partai-partai lain, khususnya teman-teman Nasdem, teman-teman PKB, teman PDIP juga kita ajak ngomong. Oke. Kalau Bung Umam melihat peta politik di Jakarta yang sangat dinamis, awalnya RK, kemudian RK ditarik lagi ke Jawa Barat, ya kan, yang udah firm di PKS, Anda baca dinamika politik pilkada di Jakarta ini jadi seperti apa sebetulnya? Ya memang cukup kompleks Mas, karena bagaimanapun juga kalau di sisi Kim, transformasi konteks koalisi Kim itu sepertinya betul-betul ingin dilakukan, terutama di Jakarta. Terutama di Jakarta. Karena untuk menghadirkan kekuatan supaya kemudian tidak memberikan panggung yang begitu besar kepada nama yang berpotensi menjadi potential challenger yang sangat besar di pemilu 2029. Tetapi per hari ini tampaknya masih ada kegamangan, tarik ulur, karena pertaruhannya juga cukup besar. Jawa Barat itu provinsi yang memiliki kontribusi suara dan kursi yang sangat besar dalam konteks pemilu. Dan Golkar sendiri baru saja kemudian mampu melakukan konsolidasi di sana. Kalau misal kemudian dilepaskan tentu hitung-hitungannya menjadi berbeda. Tetapi yang menarik ini di kubu sebelah. Kubu sebelah mana? Ya ini di Pak Mardhani. Karena ilmunya Pak Mardhani ini mencoba untuk memfotokopi ilmu yang dilakukan oleh PKB sebenarnya. Karena di Pilpres kemarin itu PKS itu di fait accompli oleh Nasdem dan juga PKB. Itu kan koalisi yang dibentuk oleh Caimin dan juga Pak Surya Paloh. Kemudian di fait accompli, kemudian kalau misal PKS ikut, alhamdulillah, nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang yang dilakukan PKS adalah mencoba untuk menggunakan jurus yang sama kepada PKB. Mengunci langkah PKB. Artinya apa? Kalau misal kemudian ini ujian konsistensi, kemarin katanya selepet, narasi perubahan. Nah kalau misal konsisten harusnya berada di tempat yang sama. Kalau misal kemarin PKS legowo, harusnya diharapkan oleh teman-teman PKS, PKB kali ini juga legowo. Nah problemnya Mas Budiman, kalau misal kemudian Anies Baswedan dengan Pak Sohibul Iman, maka ada potensi memiliki basis ceruk pemilih loyal yang mirip. Untuk tidak mengatakan sama. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati di titik kemenangan kemarin di DKI Jakarta, Mas Anies itu cukup kuat di Pilpres, itu di basis Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Tapi pusat pun juga cukup berimbang sebenarnya. Nah kalau misal kita cermati, basis kekuatan itu juga lah yang menjadi basis kekuatan PKS itu sendiri. Nah kalau menggunakan logika, potensi kemenangan lebih besar, harusnya melakukan advancement dalam konteks basis pemilih tadi. Nah disinilah kemudian proposal dari PDIP yang cukup menarik untuk kemudian mengajukan nama misalnya Anies Baswedan dengan salah satu nama dari PDIP. Meskipun apakah itu memungkinkan atau tidak, karena praktis per hari ini ada ideological resistance yang cukup besar. Tapi kalau misal bisa, tentu itu menjadi game changer yang cukup menarik. Yang lebih menarik. Oke, Bung Daniel, provokasi dari Bung Umam tadi, akan tetap loyal dengan PKS dalam konteks Jakarta? Narasi perubahan? Saya loyal dengan keputusan DPP, bukan dengan PKS. Itu yang benar itu. Tapi gimana? Kalau nggak begitu bisa bahaya. Gini, pilkada di DKI itu sangat khusus ya, karena mungkin nanti kalaupun ibu kota pindah, tetapi kan tetap kemenangan pilkada di DKI atau DKJ itu tetap harus 50+1. Ya. Nah, sehingga kami harus memastikan untuk memastikan kemenangan adalah yang terbaik siapa yang harus mendampingi Pak Anies. Nah, sehingga tadi sudah dijelaskan peta Pilpres kemarin kemenangan Pak Anies itu sangat kuat di pusat, selatan, timur. Sehingga kami harus memastikan suara-suara di utara dan barat
juga terkonsolidasi. Nah, tinggal kita lihat apakah memang kalau dengan PKS kita harus melakukan survei kan nanti di ujungnya proses tahapan ini, apakah memang pasangan nanti itu juga bisa mengkonsolidasi, meyakinkan rakyat di barat dan utara, atau alternatif pasangan lain yang sejauh ini bisa saja dengan PDP misalkan, siapapun nanti calon dari PDP. Kita lihat mana yang terbaik. PDP. Kita terbuka dengan PDP. Dengan siapa kalau saja. Gerindra mau gabung pun kita terbuka. Oke, baik. Oke, Bung Adian, gimana proposal PDIP di Jakarta sebetulnya? Tidak di Jakarta, di daerah lain, alat ukur kita tidak cuma survei. Tidak cuma survei. Ya, kita kan bicara panjang lebar ya. Memilih kepala daerah ini kan berarti memilih orang yang akan mengurus rakyat selama 5 tahun. Berapa jumlah kemiskinan, berapa jumlah pengangguran, berapa lapangan kerja dibuka, bagaimana tentang pengelolaan lingkungan dan sebagainya akan ditentukan oleh kepala daerah itu dalam lingkup wilayah itu. Nah, artinya bahwa bagaimana cara kita memilih calon kepala daerah? Ya semuanya harus kita bicarakan, semua harus kita perhitungkan, tidak cuma survei. Survei menjadi salah satu alat ukur, betul. Tapi kalau kemudian secara ideologi dia tidak sama, tidak punya sinergisitas dengan kita dalam konteks melihat keberagaman, melihat hak-hak yang menolak, kita sama-sama menolak diskriminasi dalam segala macam bentuknya dan sebagainya, dia berbeda, ya kita kan bertimbang-timbang dong, kan gitu loh. Kalau kemudian dia lebih berpihak pada kepengerusakan lingkungan, ya kita pasti bertimbang-timbang juga. Artinya baik itu sederhana. Kenapa kita selalu dibilang orang, kok kalian selalu terakhir sih namanya keluar? Ya karena pertimbangannya banyak. Percaya nggak bahwa ketika sebuah partai memutuskan si A atau si B, maka baik buruknya pemerintahan daerah itu menjadi tanggung jawab moral, sejarah dari partai itu dan para pengambil keputusannya. Artinya belum ada nama sampai sekarang? Ada banyak nama. Banyak nama. Dan semua sedang kita timbang. Jadi tidak, wah anak presiden, surveinya bagus, kenapa bapaknya bagus. Anaknya mudah-mudahan bagus juga, mudah-mudahan kita menang. Enggak sesederhana itu. Oh surveinya 73% Jokowi, tapi kan dia tidak sebutkan bahwa 70% itu, 75% itu dari 80% penerima bansos gitu loh. Iya kan, survei Kompas kan begitu. Jokowi tingkat kepuasan publiknya dapat 75%, tapi dari seluruh responden itu 80%-nya penerima bansos gitu loh. Artinya ada 4,sekian persen penerima bansos yang tidak puas terhadap Jokowi juga. Nah, itu kan harus kita jelaskan secara komplit pada rakyat. Jangan kita manipulasi lah kesadaran orang ini dan bercerita sepenggal-sepenggal. Apa ya yang penting kita menang, surveinya bagus. Enggak. Jakarta tuh berapa jumlah penduduk? Berapa juta? Nah, sekian juta itu yang kita pertaruhkan dalam pemilihan-pilihan orang itu. Oke, baik. Kita sudah timbang-timbang matang-matang aja bisa salah. Apalagi kemudian sekedar pilih gitu loh. Bukan begitu Bang Wadani? Iya. Oke, Bung Habib, kalau Gerindra yang dari perspektif Pak Prabowo betapa strategiknya sebenarnya posisi gubernur Jakarta nanti ketika ibu kota itu akan pindah sebetulnya. Dan siapa orang yang pas dari untuk memimpin Jakarta? Ya, Jakarta ini daerah yang unik ya. Gerindra adalah satu-satunya partai yang bisa 2 kali menang dalam situasi yang ekstrim to ekstrim. Jadi 2012 kami bersama PDI Perjuangan ya bisa memenangkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. 2017 kami bisa memenangkan bersama Pak Anies. Jadi pemilih di Jakarta ini sangat rasional. Lebih sulit ya untuk dimanipulasi dengan insinuasi, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Nah karena itu memang kita harus mencari calon yang terbaik di sini. Ya, dan ini memang provinsi yang sangat penting menurut saya karena pusat informasi, ya, pusat bisnis dan lain sebagainya. Penting bukan hanya untuk warga di Jakarta sendiri karena juga ada efeknya untuk daerah-daerah yang lain. Karena itu ya kami memang menjadikan Jakarta sebagai salah satu provinsi yang memang sebisa mungkin kita harus menang. Harus menang dan kalau bisa insya Allah ini adalah hat-trick. Hat-trick ya, bagi Gerindra. Ketiga kalinya bagi kami memenangkan pilkada di Jakarta ini. Oke, baik. Tapi pertanyaan adalah bagaimana menjamin agar pelaksanaan pilkada 27 November 2024 nanti bebas dari intervensi dan betul-betul netral dari aparatur sipil negara. Kita bahas setelah jeda berikut ini.
Oke, Bung Daniel Johan, bagaimana memastikan atau harapan Anda agar Pilkada November 2024 ini bisa berjalan luber, fair, adil, tanpa intervensi? Ya, pertama ini kan bagian dari komitmen kita melaksanakan undang-undang ya. Dan pelaksanaan pilkada secara luber itu untuk memastikan pilihan rakyat itu sejati ya. Nah, kita berharap semua minimal nomor satu adalah semua aparatur di seluruh tingkatan tidak terlibat dalam penentuan pilihan rakyat. Nomor satu itu. Dan kita ingin memastikan bahwa proses di dalam pilkada ini tidak ada proses bansos kedua nanti. Dua hal itu penting. Emang nggak ada. Ya, ya nggak ada. Kita pastikan itu karena di ujung kan bansos juga hal yang dadakan. Oke. Kita masih ada sekian Bung bulan. Mardhani, harapan dari Anda apa di pilkada itu? Apakah sama dengan Bung Daniel tadi? Gak ada bansos? Yang pertama gini, di zaman Pak Harto, prinsip pemilu kita luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Setelah reformasi ditambahin jurdil. Jujur dan adil. Kenapa? Karena kita ingin pemilu yang berkualitas. Karena kita ingin menghargai rakyat. Karena kita ingin rakyatlah secara bebas yang menentukan. Pastikan kualitas jurdil ini meningkat. Dan karena itu tolak cawe-cawe, tolak intervensi, tolak penggunaan instrumen kekuasaan di pilkada. Tetapi penguasa sangat besar melakukan itu. Karena itu rakyatlah yang harus cerdas untuk memilih yang terbaik. Oke, baik. Bung Adian, jadi Anda yakin atau PDIP yakin bahwa pilkada ini akan berlangsung tanpa intervensi nanti di November 2020? Oh, kita akan berjuang agar tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, tidak ada bansos-bansosan, tidak ada pemanggilan kepala desa dan bla 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 bla, nggak ada. Kita mau memastikan kualitas pilkada ini jauh lebih baik dibandingkan kualitas pilpres. Apa yang mau dilakukan? Memperkuat jejaring, memasang telinga di mana-mana, kemudian berkomunikasi dengan banyak kelompok dan organisasi yang lain, lintas partai dan sebagainya, melakukan pendidikan politik yang lebih dalam terhadap rakyat agar mereka menjadi saksi terhadap seluruh kecurangan yang mungkin terjadi, penggunaan aparatur negara, intimidasi, menakut-nakuti, panggil sana, panggil sini segala macam. Kalau kita akan mengumumkan, kalau ada yang dipanggil laporkan pada kami, laporkan di DPR, karena tidak boleh kita gunakan itu. Demokrasi mundur karena seperti itu. Tapi kalau kemudian itu tetap terjadi, ya kita membuat catatan-catatan dong. Ketika kemudian kekuasaan direbut dari atas kecurangan, bagaimanapun juga legitimasi tidak akan pernah sempurna. Oke, baik Bung Habib. Bagaimana Gerindra maka dengan memastikan apa yang disampaikan tiga rekan terdahulu plus ya, kita juga harus memastikan kontestasi ini bebas dari insinuasi. Insinuasi? Iya, fitnah terselubung. Ya. Bebas dari fitnah beneran juga, ya kan? Bebas dari tuduhan-tuduhan tidak berdasar hanya karena berbeda kepentingan. Nah, itu yang juga harus kita pastikan karena memang pada akhirnya kita tidak boleh merendahkan kecerdasan rakyat. Kita tidak boleh membuat narasi tuduhan tanpa bukti karena rakyatlah yang akan menilai. Rakyatlah yang akan menjadi hakimnya kelak. Apalagi Jakarta, saya yakin masyarakatnya yang sangat rasional. Saya dan Pak Mardhani di dapil yang sama, kami tahu Pak. Di dapil kami ini 2 periode kemarin nggak pernah ada incumbent. Ya, karena masyarakatnya sangat kritis. Kita ya sudah kerja setengah mati, begitu datang pemilu tetap aja ditanya oleh rakyat. Kenapa kemarin kemana aja Pak Dewan? Ya. Artinya memang ekspektasi rakyat terhadap kekuasaan begitu tinggi. Dan setiap kekuasaan yang tidak bisa memuaskan rakyat pasti akan dievaluasi. Nah, kami yakin ya rakyat di Jakarta ya juga seperti itu ya, tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kang Aceh, harapannya apa? Agar tidak terjadi lagi seperti pilpres. Iya, saya kira yang paling penting, kita kan sebetulnya sudah beberapa kali ya proses pilkada itu dilakukan secara langsung. Satu hal yang saya kira juga tidak boleh dilupakan adalah kekuatan politik lokal di mana incumbency lokal itu juga sangat menentukan. Karena itu bagaimana menjaga agar pilkada ini jangan diintervensi oleh kekuatan petahana lokal dengan memobilisasi kekuatan ASN atau memobilisasi kekuatan kepala desa. Karena hakikatnya pilkada itu adalah yang memilih pemimpin daerah.
gitu. Karena itu saya sangat percaya bahwa masyarakat kita memiliki satu cara sendiri di dalam memilih siapa calon pemimpinnya di daerah, dan saya percaya bahwa masyarakat akan sangat cerdas untuk memilih Sangat cerdas. mana yang Oke, terbaik. Mas Umam, betul nggak masyarakat itu cerdas, betul-betul cerdas dalam memilih pemimpinnya sebetulnya? Masyarakat cerdas itu adalah sebuah harapan. Harapan. Di lapangan kita temukan tidak demikian. Tidak demikian. Artinya tingkat permissiveness masyarakat terhadap praktik-praktik politik transaksional itu sudah menjadi mafhum nas. Semua orang sudah tahu dan terkonfirmasi di berbagai kesempatan. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan? Ya, ini ada dua hal. Ada panggung depan, panggung belakang. Di panggung depan secara teori, tentu jaringan masyarakat sipil, media bergerak, kemudian semua aparat juga kita harapkan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi juga sama di panggung belakang, yang bisa kita lakukan adalah wake up call secara moral politik. Jadi menjadi moral call yang betul-betul kemudian bisa didengar oleh para elit. Karena per hari ini tampaknya ada semacam upaya untuk menghadirkan shortcut dalam konteks mencapai kekuasaan. Shortcut apa? Ya, shortcut dalam konteks yang misalnya tadi ada beberapa nama misalnya ya, yang kemudian dianggap memiliki lingkaran, berada dalam bagian dari lingkaran kekuasaan, yang di dalamnya memiliki berbagai jenis kesaktian. Kesaktian dalam konteks pertarungan jarak dekat atau pertarungan jarak jauh. Jarak dekat mampu mengkonsolidasi basis kekuatan politik partai, tapi juga memiliki kekuatan jarak jauh. Bisa menghadirkan kekuatan energi yang bisa menghantam dari jauh. Tidak terlihat kalau jarak jauh mulu. Nah, contohnya apa? Saya pikir tadi Bang Adian bisa menjelaskan dengan baik. Tapi yakin ya bahwa itu akan, harapannya memang tidak akan lagi terjadi intervensi seperti yang dulu. Ada orientasi yang berbeda. Ada orientasi. Ada orientasi di mana partai-partai itu cenderung dalam satu sisi mission oriented itu oke. Nanti menghukum dia. Mission oriented itu betul. Itu Yang betul. menentukan Dan pilihan. itu bisa dilakukan. Tetapi di saat yang sama kemudian ada orientasi nilai, karakter, kemudian tadi bahasa yang sangat tinggi, kehormatan. Meskipun juga dibalut dengan segala jenis kepentingan. Tetapi di level ini ya yang bisa dilakukan, wake up call secara moral. Apakah itu bisa didengar atau tidak? Ya ini bagian dari sebuah wake up call permainan. terhadap insinuasi yang brutal. Oke, wake up call terhadap insinuasi yang brutal. Oke, thank you Mas Umam, Mas Aceh, Habib dan Bung Ganda dan Mardani dan Adian. Pilkada serentak 27 November 2024 menjadi pertaruhan hajatan demokrasi. Belajar dari pemilu 2024, publik menaruh harapan besar agar pilkada betul-betul bisa mengembalikan esensi demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi kekuatan politik ataupun kekuatan kapital. Demikian Satu Meja di Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.